Pulau Flores terkenal di dunia sebagai tempat yang pernah dihuni manusia kecil Homo floresiensis yang misterius dan telah punah. Namun, uji DNA terbaru terhadap manusia kerdil yang masih hidup di sana saat ini menunjukkan misterinya sendiri. Manusia kerdil yang diuji DNA-nya ini menghuni kawasan yang berjarak beberapa kilometer dari Gua Liang Bua, tempat penemuan fosil-fosil Homo floresiensis. Hasilnya menunjukkan manusia kerdil tersebut bukanlah turunan dari Homo floresiensis yang juga dijuluki manusia hobbit karena ukuran badannya yang kecil. Sebaliknya, ada dua evolusi yang terjadi secara terpisah puluhan ribu tahun antara Homo floresiensis dan manusia kerdil yang masih hidup saat ini. Kepulauan Indonesia memiliki sejarah panjang dihuni oleh spesies manusia selain spesies kita Homo sapiens. Spesies manusia purba, Homo erectus misalnya, diketahui menjajah Pulau Jawa sekitar 1,7 juta tahun hingga 23.000 tahun silam. Lalu, Homo floresiensis yang hidup di Pulau Flores dari sekitar 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Manusia modern, spesies Homo sapiens, relatif baru dalam skala evolusi manusia. Mereka diperkirakan tiba di Sumatera sekitar 73.000 hingga 63.000 tahun silam, yang kemudian menjajah pulau-pulau lainnya. Homo sapiens diketahui berkawin silang dengan spesies manusia yang hari ini telah punah, misalnya manusia Neanderthal dan Denisovan. Lalu, apakah hal itu juga terjadi antara Homo sapiens dengan Homo floresiensis alias hobbit? Ditilik sekilas, manusia kerdil yang kini hidup di Flores agaknya menyimpan sejumlah DNA dari Homo floresiensis yang sudah punah. Homo floresiensis misalnya memiliki tinggi badan hanya semeter lebih, sementara populasi manusia kerdil saat ini tingginya sekitar 1,4 meter. Ilmuwan mengklasifikasikan manusia kerdil yaitu populasi dengan rata-rata tinggi pria dewasanya tidak lebih dari 1,5 meter. Kalangan arkeolog pun sampai saat ini masih memperdebatkan apakah kedua spesies manusia ini saling terkait mengingat ukuran tinggi badan mereka yang sama-sama pendek. Hal inilah yang mendorong Serena Cucci dari Universitas Princeton bersama timnya melakukan uji perbandingan DNA. Mereka menguji DNA 32 orang dewasa manusia kerdil dari desa Rampasasa di Flores dan diperbandingkan dengan DNA manusia modern serta DNA Neanderthal dan Denisovan. Pengujian menemukan adanya DNA Neanderthal dan Denisovan dalam genom manusia kerdil. Namun, menurut salah satu penulis laporan penelitian ini, Profesor Peter Fisher, tidak ditemukan adanya DNA dari manusia purba lainnya. Dalam hal leluhur, DNA mereka cocok jika dibandingkan dengan populasi lainnya di Asia Tenggara, Oseania, dan seterusnya, kata akademisi dari Universitas Queensland Australia ini. Peneliti katanya tidak menemukan adanya jejak DNA yang bisa dikaitkan dengan DNA Homo floresiensis. Homo floresiensis memiliki batok kepala ukuran kecil dengan volume otak sepertiga lebih kecil dari otak manusia modern. Pengujian tersebut, menurut Dr. Debbie Argue dari Australian National University yang tak terlibat dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada yang berhasil membuktikan kaitan DNA antara Homo floresiensis dan manusia kerdil. Sudah 3 laboratorium yang pernah mencoba menguji hal ini, ujar Dr. Argue. DNA tidak tersimpan dengan baik di iklim tropis. Ini mengecewakan, sebab jika berhasil ditemukan adanya kaitan DNA, kita akan memahaminya, katanya.
Kehidupan pulau hasilkan perawakan pendek manusia kerdil di Flores saat ini. Dengan demikian bisa disebut sebagai hasil dari proses seleksi alam yang berlangsung selama 30.000 tahun. Jadi bukan sebagai warisan persilangan genetika dengan Homo floresiensis. Tinggi badan manusia ditentukan oleh banyak varian genetika. Ada yang membuat kita jadi lebih tinggi, sementara ada pula yang menjadikan badan kita pendek. Menurut Profesor Fisher, tim penelitiannya ingin mengetahui adanya gen yang membuat tinggi badan manusia kerdil menjadi lebih pendek. Itulah yang kami temukan, adanya gen penurun tinggi badan yang lebih banyak pada sampel Flores dibandingkan sampel lain dari Asia Tenggara dan Oseania, jelasnya. Perawakan tubuh yang pendek ditemukan pada populasi mamalia, termasuk manusia, yang hidup terisolasi di seluruh dunia. Misalnya, spesies gajah kerdil juga pernah hidup di Pulau Flores. Gajah dewasa hanya memiliki berat 300 kg, 18 kali lebih ringan dibandingkan gajah Asia lainnya. Menurut Profesor Fisher, kecenderungan pada ukuran tubuh yang lebih kecil ini disebut sebagai aturan pulau. Jika kita lihat populasi pulau di Eropa misalnya, fenomena yang sama didapati di Pulau Sardinia, Mediterania. Orang Sardinia tidak masuk manusia kerdil, namun perawakan mereka cukup kecil, tambahnya. Mengapa kelompok populasi yang hidup terisolasi cenderung menyusut perawakannya hingga kini masih menjadi teka-teki evolusi? Mungkin hal ini berkaitan dengan predasi atau tergantung pada diet yang ada, yang mengharuskan memiliki ukuran tubuh lebih kecil, jelas Profesor. Dr. Argue menyebutkan bahwa Homo floresiensis justru melawan tren aturan pulau tersebut. Perawakan mereka tidak menyusut seiring waktu, sebaliknya mungkin jadi lebih tinggi. Tulang rahang dewasa berusia 1 juta tahun yang ditemukan di situs Matamenge di Flores Tengah pada 2016 tampaknya berasal dari seorang Homo floresiensis. Ukuran rahang ini 22% lebih kecil dibandingkan rahang Homo floresiensis, kata dokter. Jika demikian, Homo floresiensis yang hidup belakangan dan fosilnya ditemukan di liang buah justru perawakannya lebih besar. Pakar paleogenesia dari Universitas Adelaide, Dr. Bastian Lamas mengatakan, misteri mengapa manusia kerdil di Flores ini memiliki perawakan kecil tetap layak diteliti. Populasi manusia kerdil di Pulau Flores hanyalah satu populasi di salah satu pulau di Indonesia, ujarnya. Banyak populasi manusia lainnya yang tinggal di daerah yang sama di pulau lain yang perawakannya tidak menjadi kecil, tambah Dr. Lamas yang tidak terlibat dalam pengujian tersebut. Pengujian ini, katanya, telah menunjukkan adanya beberapa varian gen yang menyebabkan perawakan pendek. Meski tidak ditemukan jejak DNA hobbit pada populasi manusia kerdil saat ini di Flores, namun menurut dia bukan berarti hal ini juga terjadi pada populasi lainnya di Indonesia. Dr. Lamas justru mengaku penasaran apakah ada DNA Homo floresiensis atau Homo erectus pada populasi lainnya yang hidup di sekitar populasi manusia kerdil.